أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, bantulah kami semua ya Allah mendapatkan kehusyukan, kekhidmatan, kenikmatan batin. Izinkan kami berziarah ke makam Imam Hussein di Karbala ya Allah, dengan jiwa-jiwa kami yang tidak suci ini ya Allah, yang banyak dosa ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Istighfar ini perlu. Mendekati orang suci harus berusaha mensucikan diri juga. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Assalamu alayka ya sahibal amri waz zaman wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Mahdi. Izinkan kami ya Maulai. Seluruhnya harus izin kepada Imam Mahdi kalau ingin mendapatkan lebih keberkahan. Salam padamu ya Maula Mahdi, Mahdi, ya Maula Mahdi. Inginnya menatap wajahmu wahai Maula. Entah majlis mana yang mendapat kehormatan engkau datangi, semoga perhatianmu juga bisa mendatangi kami ya Maula Mahdi. Salam padamu Maula Mahdi, 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 Mahdi. Salam padamu di mana saja kau berada Maula. Izinkan kami ikut dalam lautan sedihmu Mahdi. Izinkan kami ikut menangis bersamamu Mahdi. Izinkan kami ikut memukuli kepala dan dada ini Mahdi. Izinkan kami ikut berduka denganmu. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sekarang kita ke Karbala ya. Tadi sudah minta izin ke Imam Mahdi, mudah-mudahan diizinin. Ya Allah, ya Allah. Umur semakin berkurang secara pasti, mudah-mudahan ada amal baik yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Imam Mahdi sudi merestui dan mensyafaati kita semua. Jangan lupa doakan saya juga dalam keretek-keretek doa antum ya. Sekarang mari kita ke Karbala. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah ya Hussein. Sallallahu alaika ya Aba Abdillahil Hussein wa ala al-arwah allati halat bifinaik. Sallallahu alaika ya Maula Hussein wa ala auladik
وأصحابك المقتولين في كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Salam padamu duhai Maula Hussein, salam padamu duhai Maula Hussein. Lupakan semua urusan dunia, fokuskan kepada terajang-rajangnya Imam Hussein di Karbala. Ya Allah, salam padamu duhai Maula Hussein, 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 Hussein. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Boleh ikut perlahan-lahan. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Ya Allah, salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. 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 Salam padamu duhai Hussein, Hussein, Hussein. Ya Maula Hussein, Ya Maula Hussein, Ya Maula Hussein. Kalau di seluruh Iran, tadi malam ini tabarruknya kepada Ali Asgar, makanya mereka semua membawa bayi-bayi mereka didandani dengan serban, dengan baju khusus seperti kafan begitu, kemudian diikat dengan hijau untuk tabarruk dan menyatakan bahwa mereka siap kapan saja mengorbankan anak terkecil sekalipun. Salam padamu Hussein, 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 Hussein. Salam padamu Hussein, 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 Hussein. Salam padamu Hussein, 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 Hussein. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Salam padamu duhai Hussein, 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 Hussein. Sebagaimana kita tahu semua, Imam Hussein dikurung di Karbala hingga tak dapat mengambil air dari sungai Furat. Kafilah Imam Hussein kehabisan air sejak tanggal 8 Muharram. Pada tanggal
9 dan 10 mereka sudah tidak minum air lagi. Ya Allah, ya Allah, betapa kejamnya mereka. Sehingga istri Imam Husain tak dapat mengeluarkan air susu. Sehingga Ali Asgar kekeringan bibirnya dan kelaparan karena masih bayi. Ya Allah, ya Allah. Waktu itu Imam Husain sudah tinggal sendiri. Sudah tinggal sendiri. Semua para sahabat yang mengiringi Imam Husain sudah terbantai di Karbala. Begitu juga putra-putra Imam Husain. Begitu juga putra-putra Imam Husain. Begitu pula putra-putra Imam Husain sudah terkapar di Karbala. Imam Husain datang masuk ke kemah. Lalu keluarga Imam Husain berkata, "Wahai Husain, lihatlah anakmu. Lihatlah anakmu yang sudah kering bibirnya ini. Kita sudah tak punya setetes air pun sejak 2 hari lalu. Air susu pun tak keluar lagi. Sementara padang pasir Karbala sepanas ini. Ya Husain, cobalah mintakan air kepada mereka. Barangkali kalau melihat bayi mereka bisa tersentuh hatinya. Ya Maula Husain, 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 Husain. Ya Maula Husain, 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 Husain. Ya Maula Husain, 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 Husain. Imam Husain pun mengambil bayinya, dibawa naik kuda, diangkat tinggi-tinggi di hadapan musuh-musuhnya. Ali Asgar pun menangis dan kakinya pun bergerak-gerak, kehausan dan lapar. Imam Husain berkata, "Wahai musuh-musuhku, kalian sudah bertekad untuk membunuhku. Tapi apa salahnya bayiku ini? Tidakkah kalian terharu melihat dahaganya dia yang sudah tidak mendapatkan air dan susu?" Imam Husain mencoba menyadarkan musuh-musuhnya. Barangkali ada yang terketuk hatinya memberikan setetes air untuk anak bayinya. Tapi apa daya, berkelepatlah anak panah dari mereka. Tak tanggung-tanggung, ujung panahnya berujung 3. Terkenal sekali pemanah itu. Akhirnya panah itu ada yang mengatakan mengenai
telinga kirinya tembus ke telinga kanan. Ada yang meriwayatkan menembusi lehernya alias ya Allah, ya Allah. Ya Maula Husain, 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 Husain. 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 Ali Asghar bergelepar-gelepar di pangkuan ayahandanya Husain dengan menyemburatkan darah segar. Imam Husain dalam riwayat dikatakan mengambil darah Ali Asghar. Ya Allah, dilemparkan ke langit seraya berkata, Ya Allah, saksikanlah pengorbanan ini. Dalam riwayat dikatakan tak ada setetes darah pun yang jatuh lagi ke bumi. Ya Husain. Dalam riwayat Syiah dan Sunni, setelah itu pun diriwayatkan hujan darah kapan saja. Dalam 40 hari setelah itu ada hujan. Dikatakan hujannya hujan merah. Ya Maula Husain, 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 Husain. 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 Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berduka bersama para mukminin dan mukminat di seluruh dunia, baik di tanah air kita atau di seantero alam. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa setetes air mata menangisi duka Ahlul Bait bisa memadamkan api neraka. Semoga kita punya potensi meneteskan air mata, dan air mata yang sebegitu hebatnya tersebut. Sudah tentu air mata yang seperti itu dapat meredam neraka sejak di dunia ini. Karena itu, istijabahkan air mata tersebut dengan meningkatkan selalu takwa kita. Selalu berusaha untuk melakukan takwa yang hakiki melalui fikih yang benar, dipelajari secara benar, diamalkan secara ikhlas, secara benar, dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufik tersebut, taufik mendekati Ahlul Bait, mengenang duka Karbala. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada antum semua yang menyediakan waktunya untuk Ahlul Bait. Jadi saya bukan mengatasnamakan Ahlul Bait, akan tapi sebagai pelajar
pesantren yang sangat kecil, yakni pelajar kecil, ingin menyampaikan terima kasih kepada antum semua atas perhatiannya terhadap syiar-syiar Ahlul Bait ini. Mudah-mudahan membuat pahala antum semua berlimpah insyaallah taala. Untuk pembahasan ilmiahnya, insyaallah pekan baru nanti akan dikirimi dari Palu kajian-kajian sebelumnya. Karena itu dianjurkan sekali untuk atau dikirim pakai pos. Saya kurang tahu, kalau beberapa mega saja masih bisa dikirim file itu pakai program Telegram. Saya kurang tahu sampai berapa maksimal megabyte-nya pengiriman Telegram itu, tapi insyaallah kalaupun tidak bisa, Ikhwan Palu insyaallah akan mengirimkan ke Pekanbaru kajian-kajian sebelum ini insyaallah taala. Jadi nanti akan ada pertukaran alamat setelah kajian. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena saya takut tidak selesai, maka saya tidak akan banyak mengulang, hanya akan menyebutkan topik-topik, poin-poin yang sudah dibahas. Kajian kita adalah jihad dan filsafatnya. Untuk mengerti apa itu jihad, tujuannya apa, esensinya apa, kemudian juga supaya lebih mengerti jihad Imam Husain alaihissalam. Tentu jihad Imam Husain tidak akan bisa dipahami sepenuhnya walaupun dipelajari sepanjang umur manusia. Akan tapi kewajiban kita harus menggali dan menggali, mencoba menggali dan menggali tanpa henti. Sebagai tabarruk, ayat yang kita jelasin ini beberapa hari ini dengan berbagai mukaddimah filsafat adalah ayat surat Ghafir ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Di ayat surat Hijr 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dia Allah yang mencipta kalian dari tanah, kemudian dari mani, kemudian dari lintah, kemudian menjadi anak bayi, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Sebagian dari kalian mati sebelum itu, yakni sebelum tua, baik di waktu masih mani atau setelah jadi bayi, atau setelah lahir sebelum tua, dan seterusnya. Walitablughu ajalan musamma, dan sebagian diharapkan untuk mencapai ajal yang dicanangkan, yakni seandainya bukan ditentukan Tuhan jumlah umurnya, tapi pencanangan umur manusia. Bahwa kalau udaranya bagus, makanannya bagus, dan seterusnya, canangan manusia misalnya 300 tahun. Nah, seperti itu. Nah, tapi biasanya selalunya umur itu ditentukan oleh kita sendiri, cara hidup kita, kemudian dan seterusnya, sehingga pada umumnya tidak sampai ke umur canangan yang dicanangkan Tuhan. Nah, saya tidak akan mengulas lagi. Kalau banyak pertanyaan dalam hal ini, insyaallah Pekanbaru akan dikirimi rekaman suaranya. Nah, bahasan untuk membahas ini, beberapa ayat ini yang sebagai mukaddimah untuk mengerti jihad ini. Ayat kedua terjemahannya, ketika Nabi Adam itu sudah kusempurnakan badannya, maksudnya fanafakhtu fihi min ruhi, kemudian kutiupkan kepadanya ruhku, kata Allah,
faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat menjatuhkan diri bersujud. Nah, ini mengapa demikian, insyaallah di akhir akan kita simpulkan. Nah, sementara yang sudah kita bahas mukadimahnya, pertama bahwa badan kita memiliki ruh, yang kedua badan hubungan antara ruh dan badan, yang ketiga silsilah mata rantai sebab akibat. Alam ini terikat dengan mata rantai sebab akibat dan akhirnya berakhir kepada wujud yang tidak terbatas. Nah, kalau alam ini kan terbatas, gabungan dari terbatas. Nah, setiap yang terbatas berarti ada awal dan akhir. Nah, ini harus berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sebelum awal tidak ada, kemudian ada, berarti dicipta. Nah, ini perlu kepada pengada. Pengadanya itu apapun dia wajib berakhir kepada yang tidak terbatas. Nah, sehingga kalau tidak terbatas sudah tidak perlu pengada lagi. Dialah yang disebut Tuhan. Yang keempat, yang tidak terbatas ini tidak mungkin berbilang. Jadi kalau tidak terbatas tidak mungkin ada dua. Sebab kalau ada dua, satu dan dua, berarti satu bukan dua, dua bukan satu, berarti saling membatasi. Nah, kalau begitu sama-sama terbatas. Kalau sama-sama terbatas, berarti ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, akhir, berarti sebelum awal tidak ada. Dan kalau sudah ada, berarti dicipta. Berarti bukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah dibuktikan bahwa tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas, berarti tidak berbilang. Kalau berbilang menjadi terbatas. Satu lagi yang tidak terbatas, tidak mungkin terangkap. Saya tidak mau jelasin lagi, kasihan teman-teman yang lain. Poin yang kelima, mukaddimah kelima, bahwa yang tidak terbatas ini, yang tidak terangkap ini, tidak mencipta materi yang terlalu banyak rangkapannya. Jadi jagung aja miliaran rangkapan. Karena itu dia tidak mungkin dicipta oleh yang maha tidak terbatas, karena tidak terangkap. Kenapa? Karena antara sebab dan akibat harus memiliki kemiripan, yakni kesejenisan, kesenafasan. Kayak menanam biji jagung, pasti tumbuh pohon jagung. Tidak mungkin keluar pohon padi, pohon mangga, atau ular dari jagung itu. Yang keenam, bahwa Allah mencipta hanya satu makhluk yang mencipta langsung, yaitu akal satu. Akal satu ini sangat sederhana, yang kemudian dari akal satu lahir akal dua, akal tiga, sampai ke sampai ke akal akhir. Akal akhir disebut apa? Disebut sebagai arash, disebut juga sebagai lauhul mahfuz. Dari akal akhir itu baru lahir apa yang disebut malaikat pengurus segala urusan alam materi, yang disebut Tuhan dalam Al-Quran, fal mudabbirati amro, aku bersumpah demi malaikat-malaikat pengurus segala urusan, gitu. Nah, jadi dari mana lahirnya malaikat ini? Nah, sebagaimana kita lahir dari mani dan ovum, dari tanah dan seterusnya, malaikat barzakh ini lahir dari mana? Dari akal akhir. Akal bukan akal manusia, tapi malaikat yang sangat tinggi. Nah, dari akal satu sampai akal akhir itu disebut malaikat tinggi atau jabarut. Kemudian akal akhir itu juga disebut juga sebagai arash. Disebut juga sebagai arash. Setelah akal akhir disebut barzakh atau malakut, juga disebut malakut, disebut barzakh. Bukan barzakh antara mati dan kiamat, itu antara materi dan bukan materi. Jadi alam ada tiga: materi, non materi tidak murni, seperti benda-benda yang kita lihat dalam mimpi, ada warna, ada manis. Kalau kita bermimpi makan madu kan manis tuh dalam mimpi, tapi bendanya tidak ada, materinya. Nah, seperti itu barzakh. Malaikat barzakh itu seperti itu bentuknya. Lalu setelah itu alam akal, alam jabarut. Alam akal ini sudah tidak memiliki dimensi sama sekali. Nah, jadi dari Tuhan tercipta akal satu, dari akal satu tercipta akal dua, dan seterusnya sampai ke akal akhir. Dari akal akhir tercipta alam misal atau
alam barzah atau malaikat para pengatur materi, yakni. Lalu setelah itu terciptalah apa? Dari sana tercipta alam materi. Karena itu maka yang mengatur materi adalah malaikat barzah. Yang mengatur barzah adalah akal akhir, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang mukaddimah yang lain. Nah, kemarin sudah dikatakan bahwa, ini perhatikan baik-baik teman-teman, ini mulai agak halus sedikit. Sebelumnya juga halus, tapi ini mungkin lebih halus, perlu fokus. Kan saya sudah mengatakan dengan konsep filsafat ini, filsafat ini ilmu akal, jangan takut. Karena dinamai filsafat dikira dari barat. Tidak, ilmu akal. Memang penemunya orang barat di zaman para nabi-nabi, seperti Hakim Luqman, seperti itu. Makanya guru-guru filsafat mengatakan para filosof di barat itu, yakni sebelum Nabi Isa alaihissalam itu, kalau bukan nabi berarti murid nabi, begitu. Jadi tidak, kaidahnya itu kaidah akal, kayak 1 tambah 1 2, jadi tidak bisa dirubah. Artinya kepastian benarnya itu tidak goyang, dan Islam mendukung akal ini, argumentasi akal, dan banyak ayat yang menyuruh kita memakai akal. Jadi jangan takut dengan istilah filsafat. Sementara filsafat yang dipelajari di barat sekarang sudah tidak seperti filsafat yang sesungguhnya. Nah, filsafat yang ada di Eropa dulu di zaman para nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam, kemudian disempurnakan oleh filosof-filosof muslim setelah Islam. Nah, ini terus berkembang di pesantren Ahlul Bait gitu. Tapi di kampus-kampus di barat di mana-mana sudah tidak berkembang lagi. Jadi mereka sudah membahas lebih cenderung ke filsafat materialis. Nah, itu jadi yang saya katakan filsafat ini filsafat yang sungguhan, bukan yang filsafat ada di kampus-kampus itu yang umumnya hanya mempelajari sejarah pemikiran filsafat, atau banyak juga yang sudah mempelajari filsafat materialis, filsafat material. Jadi sudah tidak sesuai dengan hakikatnya. Makanya filsafat dibilang metafisik, yakni metafisik di luar fisik. Padahal filsafat itu tidak metafisik, yakni filsafat bukan metafisik. Nah, dulu penerjemahnya, jadi dari Plato, Aristo, diterjemah oleh muslimin, ada pembahasan fisika. Setelah itu ada pembahasan filsafat, yakni yang melihat wujud dari sisi wujud. Nah, ini tidak dikasih judul, akhirnya dikasih judul ma ba'dat tabi'ah, jadi bahasan setelah bahasan fisik. Nah, lama-lama diterjemah lagi ke Eropa, diterjemahkan metafisik, yakni pembahasan selain fisik. Padahal bukan itu. Jadi pembahasan setelah pembahasan fisik maksudnya, yakni melihat semua keberadaan termasuk fisik, tapi dilihat dari sisi wujudnya, bukan dilihat dari sisi fisikanya, bukan dilihat dari sisi ukurannya sehingga menjadi matematik, tidak dilihat dari sisi kesehatannya sehingga jadi ilmu kedokteran dan seterusnya, tidak dilihat dari pertaniannya sehingga menjadi ilmu pertanian, perikanan dan seterusnya, tapi dilihat dari sisi wujud. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, perhatikan baik-baik ini. Saya terpaksa kadang-kadang harus memberikan teman-teman yang di Palu sabar-sabar sedikit, karena ketika ada teman dari tempat-tempat lain, saya kadang-kadang tidak mencukupkan hanya materi, tapi biasanya saya berusaha untuk menyentuh psikologinya masing-masing daerah. Jadi mohon dimaafkan, dan kesabaran antum semuanya adalah merupakan pahala itu sudah tidak meragukan lagi, insyaallah ta'ala. Jadi psikologi ini yang sebenarnya, kalau kita sebenarnya tahu misalnya babi haram, tapi disampaikan tanpa menyertakan psikologinya dulu, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kepada masalah kita ini yang mulai lebih halus lagi. Nah, kan dikatakan bahwa makhluk barzah ini, yakni malaikat mudabbir, dikatakan di Quran mudabbirati amra ini. Nah, malaikat-malaikat ini yang melahirkan alam materi, kan begitu. Kenapa? Karena dimensinya lebih dekat kan? Nah, lebih dekat begitu.
Karena seperti kita melihat orang dalam mimpi, teman dalam mimpi, itu kan ada rambutnya jutaan juga jumlahnya, kan gitu. Ada hidungnya, ada matanya, ada kepalanya. Yang kita lihat itu sempurna sudah di dalam mimpi. Bedanya cuma tidak ada bebannya. Materialnya itu nggak ada, kan gitu. Nah, berarti saya katakan kemarin kan, berarti kan sudah layak itu keluar atau terlahir dari barzah. Ya materi, sorry. Berarti materi ini, berarti dimensi yang di barzah itu dekat dengan materi. Maka itu materi layak lahir dari dia. Jadi berarti keterhubungan antara mata rantai sebab akibat terjaga. Jadi tidak ada loncatan. Nah ini halusnya sekarang. Kemarin memang tidak saya buka karena mau dibuka di Mukaddimah ke-12 yang malam ini nih. Nah, di dalam sebenarnya antara makhluk barzah dan makhluk materi ini masih jauh lagi. Jadi sekalipun barzah itu sudah memiliki dimensi-dimensi selain materialnya, nah, akan tetapi tetap jauh kalau dihubungkan dengan materi. Karena materinya materi seperti jagung, ya kan? Nah, oke, bentuknya jagung, warnanya jagung, rasanya jagung, kemudian halus tidaknya, modelnya, dan seterusnya semua ada di barzah, ya kan? Tapi tetap dia materinya kan tidak ada metanya ini, metanya kan tidak ada materialnya. Nah, karena materialnya tidak ada, sementara material daripada jagung itu jutaan jumlahnya. Jagung, apalagi alam semesta, berarti dia masih tidak senafas banget. Jadi tidak mirip, masih bisa dikatakan asing, walaupun ada mirip-miripnya tapi masih asing. Nah, akhirnya dia tidak bisa keluar langsung dari apa? Dari alam barzah. Tidak bisa diatur secara langsung oleh alam barzah. Jadi misalnya malaikat peniup ruh yang meniupkan ruh kepada manusia, dia tidak bisa langsung mengurus kita. Badan kita nggak bisa, kan badan kita dari dia nih, dia sebagai pengurus manusia, pelahir manusia. Nah, tapi dia tidak bisa mengurusi langsung kita karena masih jauh jarak dimensi yang dimiliki oleh malaikat barzah dengan dengan alam materi. Akhirnya dihembuskanlah yang namanya apa? Ruh juz'i atau ruh individu. Ruh individu dihembuskan. Nah, penghembusan ruh individu kepada badan Nabi Adam yang dibuat dari tanah, kepada badan kita yang terbuat dari mani dan seterusnya, itu sebenarnya adalah untuk mengurusi cikal bakal daripada materi yang terlahir dari alam barzah itu. Yakni sebenarnya pelahiran itu bersamaan dengan peniupan itu. Jadi dan ini untuk orang, tanah juga begitu. Tanah waktu awal mau dijadikan itu juga disertakan dengan ruhnya. Teman-teman Pekanbaru, kita udah buktikan sebelum-sebelumnya bahwa semua benda memiliki ruh, baik dengan ayat atau dengan akal, filsafat. Ini insya Allah nanti dikirim itu pelajaran sebelumnya. Nah, jadi saya tidak mau mengulang itu, saya hanya mau bahas bahwa, nah, ketika awal dijadikan tanah itu pun sudah berserta ruh individunya. Jadi ada Tuhan bumi, malaikat bumi, yang sebagai pesuruh Allah yang untuk melahirkan bumi. Nah, dalam mengurusi bumi itu meniupkan dari sejak awal percetakannya, proses bumi, proses tanah dan seterusnya itu sudah disertakan dengan roh juz'i. Jadi roh juz'i namanya, roh individu. Jadi ruh bumi, jadi bumi punya roh, batu-batunya juga punya roh, airnya punya roh. Selain pohon dan binatangnya ya, sebagaimana sudah kita buktikan sebelumnya. Nah, ini namanya ruh juz'i. Nah, ruh juz'i ini atau ruh individu ini atau ruh partikular ini
benar-benar mendekati kepada materi. Kenapa? Karena seluruh atom-atomnya tersentuh oleh ruh individu ini. Jadi sekalipun dia belum materi, sekalipun dia memang bukan materi dan belum materi, tapi sudah diambang materi. Ya, karena itu setiap atom-atomnya dia menyertai. Nah, karena menyertai maka dia sangat dekat dengan walaupun jumlahnya miliaran, misalnya atom yang ada pada jagung itu miliaran. Nah, dia menyertai. Jadi dimensinya sangat dekat dengan materi. Nah, ini yang disebut ruh juz'i. Ini disebut ruh juz'i. Nah, karena itu ini mukaddimah Mukaddimah ke-12 mengatakan bahwa mukaddimah saya ya, mengatakan bahwa apa? Bahwa antara makhluk barzah dengan materi masih jauh. Nah, lalu mukaddimah ke-13 mengatakan apa? Bahwa perlu kepada peniupan ruh itu sejak awal kejadian materi. Peniupan ruh ruh individu. Nah, yang mukaddimah ke-14, karena ada 24 mukaddimah ini saya kebut, takut tidak selesai sampai 10 Muharram. Nah, mukaddimah ke-14 hanya mengingatkan kembali, yakni apa? Bahwa peniupan ruh juz'i, peniupan ini bukan peniupan materi loh, bukan kayak kita meniup pakai mulut itu, bukan. Maksudnya inayah, yakni pemberian. Nah, mukaddimah ke-14 mau mengingatkan bahwa hal ini, yakni kalau ini pembuktian ini juga dapat digunakan sebagai pembuktian adanya ruh pada materi, pada semua materi. Kan kemarin kita udah buktikan dengan kurang lebih 2 dalil ya, dengan ilmu, dengan pengaturan segala macam yang ada di materi ini, sehingga terbukti bahwa seluruh materi punya ruh. Batu, air, tanah, binatang, pohon, semua punya ruh. Nah, dan itu yang berzikir kan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, ayat ini mukaddimah ke-14 cuma mengatakan bahwa berarti dengan tambahan penjelasan peniupan ini berarti bertambah lagi dalil keberadaan roh, keberadaan wujud non materi pada seluruh materi.